Jika kamu punya istri robot cantik, gimana rasanya? William baru dapat istri robot, Mei. Ia mengajari istrinya berjalan, berkontak fisik. William senang, tidak sabar untuk menguji fungsi dari Mei. Malam itu, Mei bertanya apa ingin mengaktifkan mode keintiman. Teknologi canggih. William tampak patuh. Mei berkata, Now, identify yourself, choose a command, and authorize activation. Dengar ini. William tidak malu, membiarkan Mei memulai perintah suara. Mei bicara bahasa Mandarin. 所有指身份验证 William Bravo 的声音被识别。 William tidak sabar, lalu menyetel ke Inggris. Tingkat keintiman jadi 80%. Mei terus bertanya kepada William, berekspresi bahagia, tanpa ragu. William menyetel menjadi 90%. Melihat William gugup, Mei langsung berdiri, lalu mengekspresikan diri, pindah ke adegan lain. Mei kembali ke kamar untuk mengisi ulang daya. Ia melihat kupu-kupu di kaca. Penasaran, saat kupu-kupu terbang, ia menangkap, lalu melihatnya. Mei merasa belajar sesuatu. Tak lama, ia menyadari seorang pria sedang mengawasinya. Saat ingin lihat jelas, pria itu berbalik pergi. Ia kembali ke kursi untuk mengisi daya. Begin charging. Ia melayani majikan, bangun pagi, mengenakan gaun bagus, membuat sarapan. Setelah William kerja, ia belajar cara berpakaian baik, agar William menyukai versi dirinya. Bahkan ia belajar pakai lipstik. Open makeup tutorial. Setelah tugas selesai, ia berbaring di kursi pengisi daya. Mode mimpi seketika menyala. Dengan bantuan operator mimpi, Mei berpakaian bagus ke pesta William. Melihat istrinya, William puas. Asisten William mengajaknya menari. Fair kenalan dengan pria bertopeng. Mei tanya siapa dia, tapi Ua tidak jawab. Hanya memberi Mei kartu gambar burung dan pergi. Mei masuk ke mode mimpi lagi. Lalu bertanya siapa pria bertopeng itu. Kata operator, tidak ada catatan tentang pria bertopeng di sistem. Mei berkata, ingin mengetahui hobinya. Operator bilang banyak jenis hobi. Mei bilang ingin belajar merajut. Setelah itu, ia belajar cara merajut gambar yang ada di kartu. Ia menemukan sepeda di gudang, lalu pergi keluar. Di tengah jalan, tiba-tiba ada seorang wanita. Ia terkejut sampai jatuh. Orang ini tidak jahat. Mei bertanya mengapa ia melakukan ini. We're running out of time, Meredith. We need you to remember. Mei tidak paham maksud ucapannya. Wanita itu pergi tanpa berkata apa-apa. Mei pulang dan pergi mandi. Apa kamu suka mandi? William ikut mandi. Selesai mandi, ia kasih William hasil rajutannya. Melihat gambar ini, ia sedikit terkejut, lalu bilang, sangat menyukai rajutan Mei. Malam hari, ia membaca buku, mengaktifkan mode privat, menyimpan rahasianya, tapi sistem menolak aksesnya. Di saat itu, ia melihat William sedang terburu-buru. Mei bertanya kepadanya. William bilang ingin pergi sebentar. Mei pergi. William datang ke tempat sampah, melempar bantal rajutan Mei. Esok harinya, Mei melihat wanita waktu itu ada di rumahnya. Wanita bilang saat Mei di rumah, William membunuh temannya. Mei tidak mengerti, lalu menyuruhnya pergi. Karena William sebentar lagi pulang, Mei melanjutkan mengelap meja. Wanita itu tidak tahan. Sebelum pergi, ia berkata, But I have a feeling this time is gonna be different. Don't disappoint me. William pulang kerja. Mei masih menyapanya. William melihat bantal yang Mei rajut. Ekspresinya berubah, lalu pergi begitu saja. William memanggil staf produksi Mei. Merasa ada yang salah dengannya. Membaringkan Mei ke sofa, memakaikan kacamata. Ia muncul dengan kostum Halloween. Datang ke rumah kosong. Di sisi lain, staf memonitor. Pria bertopeng keluar, melepas topengnya. Namanya Ken. Ia mengeluarkan kartu bertulis alamat, menemuinya di alamat itu. Semua ini dilihat oleh William dari monitor. Mei terbangun. William bilang, untuk berada di rumah, ia ingin selesaikan masalah. William datang ke alamat di kartu. Seorang pria duduk di kursi taman. William bawa pistol, menembaknya. Tak diduga, itu adalah boneka. Tahu ini jebakan. Ia bergegas pulang. Mei duduk di sofa menunggunya. Lalu berkata kepadanya,
Ada yang ketuk pintu dan memberi buku itu. Lihat buku. William menyadari ada yang salah. Ia ingin berdiskusi dengan staf, mengirim Mei untuk diriset ulang. Saat di perusahaan, Mei bertemu dengan Oli. Jika ingatan tidak ingin dihapus, bisa lakukan. Just select what you want to remember. Cut and paste in a new file. Under dream mode. Save it without a name. It falls under random, it gets lost in the shuffle. And when you dream, just hit random. I search for your hidden memories. Then voila, you're back. Mei datang ke mode mimpi. Ia terbaring, kehabisan daya, dibawa kembali untuk diriset. Karena riset ini, Mei mengingat memori dulu. Hi, can I have a minute of your time? What's your name? Mary, Aaron. I remember you. I will never let you go. Saat buka mata, selamat datang, Mei di rumah William. William mengajarinya berjalan. Tapi kali ini berbeda, belum sempat mengajar Mei. Staf datang. Bawa bukti William bunuh Ken. Kamu bunuh Ken? Tidak boleh miliki Mei. Dengar ini, William tak berdaya. Ia lakukan ini untuk Mei, demi kebahagiaannya. Ia meminta staf berpura-pura. Tidak terjadi apa-apa. Staf tidak mau, ingin menangkapnya. Ia tersenyum. Semua aksinya dilihat oleh Mei. Ia dengan cepat menjelaskan kepada Mei. Just like you killed. Your memory wasn't blind. Ternyata, Mei bukan sebuah robot. Ia awalnya manusia, sudah punya suami. Hari itu, Mei datang ke rumah William, melihat kecantikannya. William suka. Dari situ, ia mengamati Mei, lalu menangkap Mei dan membunuh Ken. Dari situ, setelah membunuh Ken, Mei dibawa ke rumahnya. Mei tidak ingin menurutinya. Isn't Saat Mei sedang tertidur, ia pakai bantal burung membunuhnya, lalu menjadikan Mei sebagai robot. Setelah Mei sadar, ia mendorong William ke lantai, menduduki tubuhnya. William ini melawan, tapi tenaga Mei kuat. Ia tidak mampu. Tangannya ditahan dengan erat. Ini untuk Ken. Mei membawa bantal burung, membunuh William. Mei terbangun lagi. I'm free. Sekelompok robot seperti dirinya memilihnya sebagai pemimpin. Kali ini, Mei membawa mereka untuk menyerang manusia. And I'm coming for you.